Ya, sebentar. Oke, sudah masuk slide-nya ya. Ya. Di pertemuan kali ini kita mau bahas mengenai pajak daerah. Apa sih sebenarnya pajak daerah? Jadi sebenarnya pajak daerah itu adalah kontribusi dari wajib pajak kepada daerah yang terutang, baik oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa. Jadi hampir sama dengan kemarin. Jadi yang namanya pajak itu adalah sesuatu yang bersifat memaksa, tetapi di sini dilakukan di daerahnya masing-masing, ya. Dan sifatnya ini adalah sesuai dengan undang-undang, ya. Kalau yang membawahi untuk Undang-Undang Pajak Daerah itu adalah di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ya. Dan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 tahun 97, ya. Dan juga diubah lagi, ya, di tahun 2000, namanya Undang-Undang Nomor 34, ya. Seperti yang saya jelaskan, pajak daerah itu ada pajak provinsi dan ada pajak kabupaten atau kota. Apa ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya yang udah jelas pasti ada di daerah. Jadi dia itu berasal dari pajak asli daerah, ya, atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Ya. Nah, jadi yang jelas kalau misalnya pajak itu area, ya, kita berarti membahasnya berdasarkan wilayahnya, gitu ya. Kalau wilayahnya secara nasional, secara apa namanya Indonesia, nah itu dia pajaknya pusat. Ya, tapi kalau dia wilayahnya hanya kecil, sebatas Depok misalnya, atau sebatas provinsi DKI Jakarta, itu dia pajak pajak daerah. Nah, dan dia dipungut di wilayah itu. Jadi kalau misalnya provinsi DKI yang memungut adalah nanti gubernurnya, ya. Kalau dia di Depok yang memungut adalah wali kotanya, ya, karena dia wilayahnya, administrasi wilayahnya. Apa gunanya pajak itu? Ya untuk biaya-biaya urusan-urusan pengeluaran yang ada di provinsi atau di daerah tersebut. Ya. Nah, kemudian ini ada namanya perda. Jadi kalau pajak yang dipungut oleh daerah itu mereka menggunakan peraturan daerah atau perda. Ya. Dan ini lebih menguatkan karena dia undang-undangnya ada, tapi nanti wali kota atau gubernur atau bupati dia akan mengeluarkan peraturan daerah sendiri, ya, untuk supaya mereka melakukan pemungutan itu tidak semena-mena, tapi memang ada aturannya di sini. Nah, apa saja sih? Sekarang kita membahas pajak provinsi, ya. Nah, misalnya kita di Depok ini di Provinsi Jawa Barat, ya. Nah, apa aja yang disebut dengan pajak provinsi, ya? Yang paling kalian sering ya lakukan, apalagi yang punya motor, ya, itu namanya pajak kendaraan bermotor, ya. Entah dia mobil, entah dia motor, ya, itu digolongkan kepada pajak provinsi namanya. Ya, jadi nanti uangnya itu larinya ke provinsi itu, ya. Misalnya kalian ngurus untuk perpanjangan STNK motor kalian, ya. Nah di situ kalau misalnya diurus, ya, kalau di Depok ini dia di Samsat, ya. Mungkin ada yang pernah di jalan apa namanya di Depok 1 atau 2, ya, yang ada Samsatnya. Nah itu di situ untuk ngurus perpanjangan STNK motor, ya. Nah itu nanti uang dari pajak kendaraan bermotor itu nanti masuknya ke kas provinsi ke Jawa Barat, ya. Nah kalau yang punya kendaraan pelatnya B Jakarta, ya, itu nanti ngurusnya di Samsat yang ada di Jakarta. Nah uangnya larinya ke DKI, ya. Nah ini untuk masalah jenis subjeknya, kalau motor itu pasti adalah orang pribadi, ya, atau badan. Kalau misalnya badan itu perusahaan, ya. Objeknya udah jelas adalah motornya itu sendiri, ya. Nah jenis-jenisnya di sini ada motor dengan GT5, ya. GT5 itu maksudnya gross tonnage, berat motornya dari yang 5 ton sampai dengan yang 7 ton, ya, objeknya. Tapi ada juga apa namanya kendaraan bermotor yang tidak diobjekkan, tidak dikasih pajak. Sudah jelas kereta api itu kan punya negara, punya BUMN PT KAI, itu dia nggak akan kena pajak, ya. Terus apalagi, nah, kendaraan-kendaraan yang memang dipakai oleh
pertahanan negara, ya, misalnya mobil-mobil forader, mobil-mobil menteri, ya, mobil-mobil presiden, ya, atau mobil untuk tank baja, kalau misalnya itu dia nggak boleh dikenain pajak, ya, atau kendaraan yang dipakai oleh konsulat atau kedutaan besar, ya, orang-orang asing yang dia menempatkan orang-orangnya di Indonesia ini, ya, misalnya yang ada di Jakarta tuh ada kedutaan besar Malaysia, kedutaan besar Singapura, ya, Amerika, nah itu kan mereka punya mobil di situ kan, platnya biasanya ada tulisannya di belakang itu CD, kop diplomatik artinya. Nah itu dia nggak boleh dikenai pajak. Ya. Kemudian apalagi ya yang nanti ditetapkan oleh Perda. Jadi mungkin di pemerintah kota itu nanti menerapkan ada mobil-mobil atau kendaraan yang memang tidak boleh dikenai pajak. Mungkin mobil Satpol PP kali ya. Nah itu juga nggak ada. Bagaimana cara ngitungnya? Ya. Nah itu namanya DPP, dasar pengenaan pajak. Ya. Jadi hasil perkalian dari dua unsur pokok. Ya. Yang pertama adalah nilai jual kendaraan bermotornya dan bobot yang mencerminkan relatif tingkat dari tingkat kerusakan jalan. Ya. Nanti ada ininya perhitungan persentasenya. Ya. Itu nanti akan dibahas sebenarnya lebih mendetail. Ya. Nah, misalnya kendaraan motor pribadi. Ya. Jadi untuk pemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 1%, ya, dan paling tinggi 2%. Jadi ada namanya tarif progresif, ya. Jadi kalau misalnya kalian punya motornya banyak, ya, yang jelas nanti tarifnya itu yang pertama 1%, motor kedua 2%, dan seterusnya ketiga nanti sampai ke 10%. Jadi makin banyak kendaraannya makin tinggi juga tarifnya. Nah, kalau untuk angkutan umum, ya, ambulan, pemadam kebakaran, ya, kendaraan-kendaraan Polri, ya, itu paling rendah 0,5% tarifnya, ya, dan paling tinggi 1%. Jadi dia juga ada tarifnya, ya, mobil-mobil pemerintah yang seperti itu, ya. Cuman nggak gede seperti kendaraan kita pribadi. Ya. Kalau alat-alat berat, ya, paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%. Nah ini misalnya kayak bulldozer, gitu, itu alat-alat untuk membuat bangunan yang di apa namanya kalau kita sering lihat, ya, nah, itu dia tarif ininya pajaknya seperti ini. Nah, ini dari mana 1% atau 0,1%, ya, itu nanti hasilnya dari nilai jual kendaraan bermotornya itu. Jadi itu biasanya polisi punya angkanya, ya. Kita nanti tinggal bayar aja. Ya. Nah, kedua adalah apa? Selain tadi pajak kendaraan bermotor, STNK tadi itu. Nah ini pajak provinsinya yang kedua tuh BBN namanya, ya. Misalnya kalian mau balik nama kendaraan kalian, ya. Maksudnya balik nama ya dijadikan kalau misalnya beli second mau diganti dengan nama kita, atau beli baru nama dealernya nanti langsung dipasang nama kita. Nah itu nanti bea balik nama istilahnya. Ya. Itu lumayan mahal, ya, balik nama itu. Nah itu digolongkan kepada pajak provinsi balik nama, ya, karena nanti uangnya larinya ke provinsi. Nah untuk yang seperti tadi, ya, yang tidak dikenai pajak itu, ya, kendaraan kereta api itu nggak perlu, ya, nggak perlu balik nama, ya, termasuk yang punyanya orang asing atau konsulat jenderal, ya, atau duta besar itu semua nggak perlu ada balik nama. Apa? Nah, bagaimana cara nanti menghitungnya balik nama itu? Kenapa dia bisa mahal? Misalnya kalian tahu-tahu beli mobil terus harus bayar balik nama. Nah itu yang caranya itu adalah ada tarifnya. Ya. Tarif balik nama itu kalau untuk penyerahan pertama itu 20%. Nah, makanya sih mahal kan, ya 20% dari harga jual itu kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya dia beli second, ya, ya penyerahan kedua itu cuma 1%. Berarti makin kalau kita beli kendaraan yang second, ya, itu nggak terlalu tinggi balik namanya. Nah, untuk alat-alat berat, ya, dia lebih kecil lagi 0,75%, ya. Kalau dia beli ke second dan seterusnya dia 0,075. Jadi makin ke ini makin kecil tarifnya. Nah, itu udah dua, ya, yang pajak provinsi, ya. Nah, yang ketiga apa? Pajak bahan bakar. Nah, ini sebenarnya pajak bahan bakar ini ya bensin, ya, Pertamax, ya, Pertalite, solar, ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya SPBU-nya ada di situ di daerah di provinsi itu nanti dia harus dipotong pajak, ya. Nah, pajak itu larinya ke provinsi, ya, karena dia yang apa namanya berusaha di wilayah itu, ya.
Nah, nanti yang objeknya itu adalah sebenarnya bahan bakarnya, tapi yang subjeknya itu adalah konsumennya, yang udah jelas yang menggunakannya, ya, karena dia sebagai pemakai dia merasa harga bensinnya ya kena pajak ya, walaupun itu harganya kita nggak lihat ya, karena tapi di situ sebenarnya udah ada PPN-nya dari sisi pemakaiannya. Ya. Paling tinggi 10% ya, biasanya udah ditetapkan sama Perda. Kemudian yang keempat tuh pajak air permukaan. Ya, ini sebenarnya air minum ya sebenarnya di sini. Ya, PAM. Ya. Nah itu dia objek pajaknya itu adalah misalnya ada semacam perusahaan daerah yang dia apa namanya mendistribusikan air minum ke wilayahnya itu ya kayak PAM ya. Kalau PAM itu yang Palija ya, kalau DKI itu sekarang udah diambil alih sama Prancis ya namanya Palija. Nah, itu dia akan dikenai pajak ya. Tapi larinya ke provinsi di mana tempatnya ada berada gitu ya. Nah, yang bukan, yang artinya bukan termasuk objeknya air di sini ya. Dia itu pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan ya. Misalnya ada untuk usaha-usaha ya, hubungannya dengan lingkungan ya, nah, pengairan, nah itu dia nggak kena pajak. Terus ada lagi yang ditetapin sama Perda pemerintah. Nah ini misalnya nggak usah dikenai pajaknya. Itu biasanya berubah-ubah apa aja. Hanya Pemda yang tahu biasanya. Nah subjeknya itu adalah orang yang pakai airnya itu, yang menggunakan airnya. Nah bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini biasanya hubungannya dengan nilai perolehan air. Ya, nanti berapa volume air yang dipakai, ya, apa jenis-jenis airnya, lokasinya di mana. Ya. Nanti paling tinggi tarifnya adalah 10%. Itu biasanya yang tahu hitungan-hitungannya dari Pemdanya itu. Ya. Dan biasanya berhubungan dengan instansinya yang akan memakai itu. Ya. Jadi jarang perorangan. Ya. Kemudian yang paling terkenal itu rokok. Nah, pajak rokok ini ya kayak cerutu, rokok daun ya. Nah, itu provinsi yang masuk yang dapetin uangnya ya. Nah, di sini misalnya ada di daerah Jawa Barat misalnya ada produsen rokok merek apa gitu ya. Nah, itu dia harus dikenai apa namanya pajaknya untuk ke daerah itu ya, karena dia berproduksinya ada di daerah. Nah, tarifnya adalah 10% ya. Nah, cuman yang menggunakan rokok atau konsumennya nanti yang akan kena karena di harga rokoknya jadi mahal gara-gara ada pajak 10%. Oke. Nah, kita sudah masuk ke provinsi tadi ya sekarang. Nah, sekarang masuk ke pajak yang kabupaten ya. Jadi yang lebih kecil lagi wilayahnya ya kayak Depok misalnya di Kota Depok, pajak Kota Depok. Apa saja di sini ya. Nah, yang udah jelas kalau misalnya di Depok ada hotel ya, ya Hotel Margo, hotel apa lagi ya. Nah, itu dia harus bayar pajak karena dia lokasi hotelnya ada di situ. Nah, jadi kenapa dia harus dikenai pajak? Karena itu uangnya nanti masuk ke kotanya itu, ke daerahnya itu, ke Pemdanya itu, ya untuk kegiatan apa namanya pelaksanaan pembangunan yang ada di kota tersebut, ya. Dan apa saja yang masuk objeknya ya, udah jelas pasti jasa pelayanan yang disediakan hotel, ya. Di situ ada macam-macam kan, ya ada fasilitas hiburan olahraga, telepon, internet, fotokopi, ya ada cuci, setrika, transport, ya biasanya di hotel itu kan ada ya macam-macam. Nah itu dia harus dikenai pajak. Nah di situ, ya biasanya pajaknya 10%. Ya, jadi kalau misalnya kalian pernah nginep di hotel, ya dikasih bon tagihan. Nah di situ ada tarif kamar sekian, tapi di bawahnya itu nanti ada pajak. Di situ nyebutnya pajak daerah, tapi biasanya nggak disingkat pajak daerah, tapi namanya pajak pelayanan 10% nilainya ditambahin di bawahnya. Jadi totalnya sekian yang harus kalian bayar. Ya. Dan yang menjadi bukan objek pajak, ya artinya dia walaupun dia kayak hotel, kayak apa, tapi dia tidak termasuk itu dipajakin, yaitu kayak asrama, ya asramanya pemerintah, ada asrama Pemda, apa. Nah itu kalau dia tinggal di suatu kabupaten, asrama itu tidak dikenai pajak, ya. Atau jasa sewa apartemen, kondominium, ya. Nah itu misalnya mereka menyewakan
ya, ada jasanya, nah itu dia nggak dikenai pajak. Ya. Terus jasa tempat tinggal di pusat pendidikan, ya, misalnya jasa di pesantren, ya, atau jasa di kampus-kampus, ya, ada tempat tinggal, itu dia tidak dikategorikan sebagai objek. Ya. Jadi yang dikenai itu hanya hotel saja. Ya. Apalagi ya panti jompo, ya, panti asuhan, itu dia tidak dikenai. Atau yang berikutnya adalah jasa biro perjalanan atau agen travel agent. Ya, itu dia tidak dikenai pajak. Nah, yang menjadi subjek pajaknya adalah orang pribadi, ya, tetap jadi orang atau perusahaan yang dia yang memakai tempat itu, ya, seperti yang tadi ada yang tinggal di hotel, nah dia yang akan dikenai, ya, bukan hotelnya. Bagaimana cara ngitungnya, ya, yaitu yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi DPP, dasar pengenaan pajak itu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar. Jadi tarif kamarnya sekian, ya. Nah, lalu nanti di situ dikenai 10%. Nah, jadi paling tinggi tarifnya 10%. Rata-rata standarnya 10%. Oke. Kemudian apalagi yang daerah atau kota, pajak yang daerah kabupaten, ya, atau kota, yaitu restoran. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian makan di restoran, ya paling contohnya restoran Padang lah yang ada di Jalan Margonda, ya. Nah, di situ kan ada restoran Padang sederhana katanya, ya. Atau restoran apa Sunda, ya. Nah, itu mereka dia karena ada di kabupaten atau di kota Madya Depok, ya, dia harus mengenakan tarif pajaknya 10% nilainya. Ya, itu sesuai dengan perda biasanya 10%. Jadi kalau misalnya kalian nerima struk habis makan ya di warung Padang, nah ini totalnya nih misalnya habis misalnya 100.000 kan beli ini makan ini, nah, terus di bawahnya nanti dikenai pajak 10% pajak teks katanya. Nah itulah yang disebut dengan pajak daerah, pajak kota, ya, pajak Kota Madya Depok, ya, atau pajak Kabupaten Bogor misalnya. Nah, jadi pajak itu nanti uangnya larinya ke kas kabupaten atau kota Madya. Ya. Jadi bukan ke provinsi. Ya. Ingat, kalau provinsi tadi apa aja? Ya, hubungannya dengan kendaraan bermotor. Ya. Nah, apalagi yang masuk dengan untuk kabupaten pajaknya? Hiburan. Nah, pajak hiburan itu kan pasti banyak. Ya, kalau di kabupaten atau kota Madya, ya, ya misalnya ada bioskop, ada tontonan film misalnya. Ya. Nah, misalnya kalau di mall-mall kan ada 21, ada CGV, ya, ada apa lagi, ya. Nah itu biasanya mereka akan mengenakan teks di situ, ya, karena itu hiburan, ya. Ataupun ada acara-acara kesenian, musik tari, ya, nah, atau kontes-kontes kecantikan, ya, macam-macam ya, binaraga, pameran, nah, termasuk diskotik, karaoke, klub malam itu kan hiburan. Nah itu harus dikenai pajak semuanya. Ya, yang memungut adalah kabupaten atau kota Madya, ya. Atau acara-acara permainan, sirkus, akrobat yang misalnya ngundang dari mana dia ngadainnya misalnya di kota Depok lah, itu dia harus dikenai tax 10%. Ya. Nah, jadi itu hubungannya dengan macam-macam hiburan ya. Ya. Nah, bagaimana ininya DPP-nya ya. Ya, jadi DPP-nya itu adalah dari tarifnya itu ditambahin pajak 10% biasanya. Tapi di sini ada paling tinggi 35%. Ya. Maksudnya dia makin hiburannya makin ini, dia makin tinggi juga tarifnya. Ya. Termasuk di sini kalau untuk hiburan yang berupa busana, kontes kecantikan, diskotik, nah, klub malam, ya, mandi pijat, mandi uap, spa, ya. Ini dia tarifnya tinggi sampai 75%, makin mahal, ya. Ya, karena dia menghasilkan uang banyak, orang pada banyak yang kesini, ya, biasanya. Nah, kalau untuk hiburan kesenian tradisional itu hanya 10% tarif hiburan. Nah, jadi itu seperti itu ya kalau untuk kota atau kabupaten. Nah, yang paling sering lagi dilihat itu adalah kita sering lihat papan-papan reklame kan, ya. Kalau di jalanan ya, misalnya mau masuk kota Depok di situ ada papan reklame gede-gede ya. Entah dia dari provider Telkomsel, Indosat ya, yang masang-masang papan reklame ya. Nah, itu dia harus dikenai pajak. Nah, pajaknya itu nanti yang mengambil adalah pemerintah daerah, kabupaten atau kota ya. Termasuk toko-toko ya. Biasanya kan suka di sepanjang jalan
di Margonda pasang reklame besar-besar, ya, entah dia travel umroh, atau reklame salon kecantikan, ya, atau reklame macam-macam. Nah, itu reklame itu, ya, baik dia bentuknya billboard atau videotron atau megatron, itu maksudnya yang dia pakai listrik, ya, ada berjalan gitu keterangan kata-katanya. Nah, itu dia harus dikenai pajak, ya. Nah, cuman ada juga yang bukan objek pajak, ya, yaitu reklame yang melalui internet, ya, melalui televisi, radio, ya, warta harian, warta mingguan, ya. Nah, itu biasanya dia ada tarif dari penyedianya, ya, misalnya kita ngelakuin iklan di TV atau di radio, ya, yang jelas akan menarik uangnya itu adalah di televisi yang bersangkutan, ya. Nah, cuman mungkin karena dikecualikan dari pajak, berarti nggak kena pajak di situ, ya. Terus apalagi label merek produk yang melekat, ya, maksudnya di sini label yang diperdagangkan untuk membedakan dari produk jenis lainnya. Ya, misalnya kita bikin barang, bikin makanan, terus kita kasih label di makanan itu, nah itu dia nggak kena pajak. Beda itu namanya, reklamanya beda di situ. Ya. Berapa tarifnya? Nah, tarifnya adalah paling tinggi 25%. Ya. Nah, ini apalagi yang dia tidak kena pajak, yaitu nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan nama pengenal usaha tersebut atau profesi tersebut, ya. Misalnya kalau kalian lihat di kantor-kantor, ya, di mall, ya, di situ ada misalnya notaris, ya, di situ, atau ada namanya kantor akuntan, kantor hukum, ya. Tapi dia ada di dalam yang sudah dikenal ininya, nama-namanya, itu biasanya tidak dikenai tarif di situ, ya, karena memang dia sudah ada ketentuan tersendiri, ya, beda. Nah, kalau yang dilakukan oleh Perda atau pemerintah, misalnya pemerintah Depok bikin reklame misalnya mengenai COVID-19, mengenai kesehatan rakyat, harus mencuci tangan, itu kan gede-gede juga kan dipasang. Nah, itu dia tidak dikenai pajak di situ, ya. Termasuk reklame yang berhubungan dengan olahraga atau apa, ya, itu biasanya Pemdanya yang bikin, ya, itu dia nggak kena pajak, ya. Bagaimana cara ngitungnya, ya, hubungannya di nilai sewanya, ya, dari nilai sewanya itu berapa, nah ditambahkanlah tarif di situ, ya. Di sini paling tinggi 25%, ya. Jadi tarifnya itu lumayan mahal, ya. Oke, apalagi, ya, jadi ya tadi ya kan udah reklame, sudah apalagi, ya, hiburan, ya. Nah, yang ini adalah penerangan jalan. Nah, penerangan jalan ini listrik, ya. Dan suka ada di jalan-jalan itu tiang listrik dikasih lampu di situ, ya. Nah, itu sebenarnya pajak itu larinya ke daerah, ya. Karena dia dipakai lampunya kan ada di tiang listriknya, ada di daerah itu. Nah, ini nanti kita dikenainya di tagihan kita, ya. Nah, itu biasanya bayarnya rame-rame gitu, karena nanti yang menentukan tarif adalah PLN, ya. Namanya pajak penerangan jalan. Nah, ini yang bukan objek pajaknya di sini ya pasti pemerintah, ya, kedutaan, ya, atau instansi-instansi terkait, ya. Dan biasanya yang ada hubungannya nanti dengan kegiatan Pemda lah, itu dia nggak akan kena pajak itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya itu dia nanti dari PLN-nya, ya. Di sini kita pokoknya tinggal terima aja tagihan sekian nanti pajak jalan, ya. Paling tinggi 10% di sini biasanya. Kalau nanti untuk industri, pertambangan migas, dan sebagainya, itu paling tinggi 3%. Jadi dia nggak terlalu gede kalau untuk ini. Karena mereka sudah bayar pajak. Ini listriknya mahal, ya. Jadi kalau untuk penerangan jalan di sekitar pabrik, ya itu udah tanggung jawab lah. Tanggung jawabnya PLN. Oke. Nah, yang lain adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Ya. Ini maksudnya, ya kalau misalnya di suatu daerah itu ada produksi asbes, batu tulis, batu permata, batu kapur, ya. Di situ ada marmer, ada nitrat, ya. Nah, itu dia digolongkan mineral bukan logam, jadi bukan emas lah istilahnya, ya. Nah, di sini dia nanti ada pajaknya, ya. Nah, berapa tarifnya? Ya, tarifnya di sini adalah 10%. Ya. Terus untuk bagaimana menghitungnya, dia berasal dari nilai jual hasil pengambilan mineral, ya, jadi bukan logam atau batuan, ya. Jadi dia hitungannya dari situ aja, dari berapa yang dipakai.
Nah, yang paling sering, paling umum, dan paling sering kalian bayar tuh pajak parkir. Ya. Kalau kalian parkir di mall, ya, atau parkir di kampus, ya, itu sebenarnya kalau dia nggak pakai stroke, itu uangnya lari ke kantong tukang parkir. Tapi kalau dia pakai stroke, bayarnya kita pakai stroke, nah itu dia di situ ada pajak yang harus disetor ke kas daerah. Ya. Misalnya kalian parkir di mall, terus nanti nerima stroke, ya. Nah, misalnya tarifnya di situ 9.000 ya parkirnya karena udah berapa jam ya. Nah, di situ nanti 10 berapa persen ya? 30% ya itu sebenarnya adalah miliknya Pemda, miliknya Pemda ya. Nah, apa saja yang bukan kalau untuk parkir yang udah jelas parkir yang di kantor-kantor pemerintah ya, misalnya ke Balai Kota Depok dan di situ kalian parkir di situ harusnya nggak bayar karena di situ tidak ada tarif parkir. Tapi kalau ada orang yang jagain ya bayar tapi larinya ke dia orangnya itu. Atau tempat parkir perkantoran yang untuk karyawan sendiri ya, misalnya ada ruko-ruko ya harusnya dia juga nggak bayar karena itu milik sendiri. Parkir-parkir kedutaan itu juga sebenarnya nggak perlu bayar parkir. Subjeknya adalah orang yang parkir di situ. Cara menghitungnya ya cara menghitungnya ya biasanya berapa jam dia di situ parkirnya ya. Nah di situ kalau udah hitung berapa jam, nah, nanti baru dikenakan tarif. Jadi tarifnya 30%. Ya ini air tanah, ini sama seperti tadi ya. Ini air tanah ini ya kalau misalnya kita menggali air di rumah kita sendiri pakai sumur bor, ya. Harusnya kita bayar pajak di situ. Tapi rata-rata orang nggak tahu tarifnya kapan. Ya. Nah ini karena milik sendiri kan sebenarnya kan tanah dipikir dia tanah bumi ini yang punya siapa. Nah harusnya kita bayar cuman nggak ada yang nagih ya udah nggak pernah ada yang bayar di sini. Nah, di sini harusnya tarifnya adalah 20%. Ya. Mungkin kalau menurut saya ini untuk bangunan-bangunan yang menggunakan tarif pajak ini. Jadi misalnya kayak mall, kayak kantor, ya gedung-gedungnya, nah dia kan menggali air kan, nah itu pasti mereka harus dikenai pajaknya. Nah ini yang agak aneh ini pajak sarang burung walet. Nah ini biasanya di daerah-daerah ini, ya mungkin di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah atau di mana gitu ya. Mereka kalau punya sarang burung walet itu dikenai pajak. Ya. Cuman kalau mungkin di kita ini agak jarang ya karena jarang orang yang punya usaha seperti ini ya. Tapi ya kita ini akan dikenai daerah itu karena dia yang menentukan pajaknya ya. Sarang burung walet. Ini berapa tarifnya ya? Paling tinggi 10%. Cara menghitungnya adalah BPP-nya nilai jual sarang burung walet tersebut ya, yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang ada di daerah bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Jadi berapa total ininya. Nah, ini nggak umum ini hanya di daerah tertentu yang memang di situ banyak ya, banyak sarang burung waletnya. Nah, ini yang terakhir ya, namanya BPHTB, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Jadi kalau misalnya di dalam daerah itu ada transaksi jual beli tanah, jual beli bangunan ya. Nah, itu nanti ada pajak yang harus ditanggung oleh pembelinya. Nah, itu namanya BPHTB atau disingkat biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, termasuk hibah atau waris ya di sini. Nah, itu nilainya adalah 5% dari transaksi tersebut ya. Jadi misalnya kalian beli tanah ya dengan teman kalian atau beli rumah ya. Nah, misalnya harganya 200 juta. Nah, 5% dari 200 juta itu sebenarnya sama pembelinya harus disetor ke daerah. Nanti ada POM-nya. Nah, setornya ke provinsi atau ke kabupaten di mana tempat transaksi itu terjadi. Ya. Nah, sebelumnya BPHTB ini dipungut oleh pemerintah pusat. Terus lama-lama ini kan sebenarnya harusnya miliknya daerah dong. Makanya dibuatlah undang-undang kembali. Undang-undangnya adalah untuk daerah yang bersangkutan. Nah, tarifnya adalah 5% ya, perhitungannya. Nah, di sini 5% dikalikan dasar pengenaan pajak. Nah, ini ada contohnya. Oni membeli tanah seharga 200 juta di Jakarta, maka perhitungan tarif BPHTB-nya adalah jadi NPOP, itu nilai pokok objek pajak ya 200 juta. Terus NPOP-TKP, nilai pokok objek pajak tidak kena pajak 80 juta. Nah, ini biasanya ada tabel-tabelnya. Jadi ada pajak yang dikeluarkan dari situ. Nah, ini kebetulan di sini 80 juta. Nah, dikurangin aja ya. Hasilnya 120 juta dikalikan 5%. Berarti ada 6 juta yang harus Tony bayar pajaknya. Nah, ini nanti disetor ke
ke daerah itu di mana Tony bertempat tinggal. Ya. Kalau misalnya dia bertempat tinggal di Depok, nanti pajaknya harus ke Depok. Oke, baiklah. Itu saja ya. Nanti saya akan kirimkan soal latihan seperti biasa ya. Nanti kalian kerjakan ya. Bentuknya multiple choice. Ya. Gampang. Kalian kirim ke email saya ya. Paling telat hari Rabu jam 12. Ada yang ingin ditanyakan? Waktunya kebetulan sudah. Kalau ada yang kurang jelas bisa WA ke saya. Kalau yang belum ya. Oke, selamat pagi semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.